Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey di Ultimate King and Nico. Baiklah, pada waktu tadi pagi kita dikabarkan mengenai film terbaru Ultraman ya, yang kali ini sedikit berbeda plus mendapatkan special efek yang membuat kita rasa itu terlihat bahwa Ultraman ini seperti Ultraman beneran ya. Dan film tersebut adalah bernama Shin Ultraman, atau kalau di Jepang disebut Shin Ultraman ya. Nah, mungkin dikatakan Ultraman terbaru yang dimana film ini sebenarnya sudah direncanakan pada 2019 yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Nah, kalau untuk perencanaan trailer tersebut, seperti teman-teman semuanya lihat ya, bahwa sudah diupload sama Subaya Production mengenai trailer Shin Ultraman. Dan jujur ini gimana ya, uploadnya pas waktu sekitar jam 4 waktu Jepang, atau kalau di Indonesia itu diupload sekitar jam 2 pagi nih. Berarti sekitar beberapa jam yang lalu nih. Ini waktu itu kita masih tidur ya. Dan nih, di sini kita diperlihatkan mengenai trailer tersebut ya, lebih detail. Dan ini seperti menyerupai Shin Godzilla sih, atau seperti film pada umumnya. Benar-benar berbeda dari film Ultraman yang biasanya dari Ginga sampai apa ya? Dari Ginga sampai Taiga nih. Kalau Ultraman 3 sampai Ultraman Saga masih ada efek khusus ya. Dan ini ditambah efek secara spesial banget, merasa seperti kita nonton Shin Godzilla ya. Namun yang kali ini kan kita nontonnya yang Shin Ultraman. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa akan ada ancaman terbesar untuk para umat manusia ya. Ya, dimana mereka kedatangan monster yang sebelumnya pernah kita lihat ya, atau pernah dikalahkan sama Ultraman sebelumnya. Yang kali ini juga ditambah sebagai efek spesial, benar-benar paling spesial gitulah. Nah, di sini memunculkan si Neronga. Nah, ini monster yang bermotif kekuatan listrik di sini nih. Tuh. Nah, ini si Neronga nih yang kita ketahui nih. Wow, benar-benar berbeda ya. Ini seperti kayak fantasi. Nah, ya fantasi. Soalnya dilihat dari bentuknya itu, yaitu kayak dibikin CGI-nya dengan fantasi banget. Itu by the way kukunya panjang juga ya, jari kukunya tuh. Nah, sekaligus kita apa ya, tambah satu monster lagi nih, yaitu si Gaba kalau tidak salah. Gabora maksudnya. Nih, ini Gabora ini merupakan monster yang pernah dikalahkan Ultraman, tapi untuk kali ini dimunculkan secara spesial banget, secara fantasi juga di sini. Nih, wow. Tapi saat ini baru 2 monster sih yang muncul pada trailer tersebut. Kita nggak tahu seberapa banyak monster yang akan muncul pada film Shin Ultraman tersebut. Dan pada trailer tersebut juga menunjukkan apa ya, mengenai serangan monster di Jepang, yaitu Neronga sama Gabora. Nah, seperti aku jelaskan barusan ya. Nah, kalau untuk tersedianya pasukan pasukan khususnya adalah Science Special Search Party. Ini kayaknya kedengarannya nggak terlalu asing untuk kita dengarkan ya. Dan jujur ini adalah salah satu organisasi yang di remake kali ya menurutku, tapi dalam versi politik kali ya. Soalnya banyak yang pakai baju jas kan. Nah, kalau yang sebelumnya kan yang SSSP ini kan yang bermotif seragam yang seperti pasukan gitulah. Ya, antara mereka berlima ini nih. Ya, pasti teman-teman semuanya sudah tahu ya apa yang aku maksud, yang Science Special Search Party itu. Oke, selanjutnya selain kemunculan 2 monster yaitu Neronga sama Gabora. Nah, di sini juga apa ya,
memunculkan yang kujelaskan tadi ini, yang special Science Special Search Party atau SSSP itu, yang merupakan organisasi yang menyelidiki ancaman alien dan juga monster. Dan untuk itu juga segera meluncurkan tanggapan yang sangat termiliterisasi. Nah, hingga pada akhirnya raksasa terbesar kita Ultraman muncul di sekitar kabel listrik tersebut nih. Ini yang akan menjadi spesial untuk kita semuanya ya. Cuma bedanya pada Ultraman kali ini dia tidak memiliki color timer. Mungkin apakah ini menjadi awal kisah Ultraman kah? Untuk pertama kalinya tanpa color timer, atau mungkin di film nantinya juga akan memberikan pertama kalinya color timer untuk Ultraman. Yang pasti kita nantikan saja lah film Ultraman tersebut, yaitu Shin Ultraman, tapi dalam bentuk Blu-ray ya. Berarti harus nunggu 1 tahun depannya lagi. Tapi bisa jadi kan ini film khusus. Kemungkinan besar film ini juga bakalan ditayang di Indonesia. Bisa jadi. Kalau seperti Odd, X, Group, sama Tiger contohnya, yang film tersebut kita kan hanya bisa menunggu Blu-ray-nya itu terunggah di sosmed ataupun di internet. Cuman kalau misalnya film Ultraman seperti ini bisa jadi ditayang secara global gitu. Maksudnya itu ditayangnya tidak hanya di Jepang, tetapi seperti Amerika, Indonesia, Thailand, dan negara sebagainya gitulah, yang bakalan tayang mengenai film Shin Ultraman. Oh ya, by the way, untuk human host tertingginya itu kemungkinan orang yang satu ini nih. Nah, si Takumi Saito, itu nama aslinya ya. Cuman kita belum tahu nih nama resminya apa. Hanya saja kita tahu ya, yang kalau sebelumnya kan yang menjadi Ultraman itu adalah Hayata Shin atau Shin Hayata. Bisa jadi namanya masih pakai yang nama sebelumnya, Shin Hayata, atau bisa jadi namanya itu nama lain. Ya, tapi ya pasti untuk video selanjutnya nanti kita coba memperkenalkan karakter tersebut ya, yang berperan di film Shin Ultraman tersebut. Dan jujur, ini saat ini masih trailernya sekitar 30 detik lebih sih. Masih belum dijelaskan trailer secara detailnya, apalagi Hypnosis. Tapi Hypnosisnya sudah diungkapkan sedikit sih. Nih, sekali lagi aku jelaskan lebih detail mengenai sinopsis trailer tersebut, yaitu pada trailer tersebut memperlihatkan serangan monster di Jepang, yaitu Neonga sama Gabora. Science Special Search Party yang merupakan organisasi yang menyelidiki dan menanggapi ancaman alien dan monster. Nah, segera menunjukkan tanggapan yang sangat termiliterisasi, dan pada akhirnya raksasa kita yaitu Ultraman muncul mendulang di atas kabel listrik. Sebenarnya sih di sekitar kabel listrik sih, atau di sekitar perumahan situ. Nah, ini karakter yang kita ketahui, yang Takumi Saito ini mungkin bakalan menjadi Ultraman, karena seperti yang kita lihat di trailer tersebut bahwa dia ini sedang memegang beta kapsul ya, yang benar-benar berbeda dari yang lainnya nih. Seperti teman-teman semuanya, dia sedang memegang beta kapsul ini yang kita ketahui. Dan kalau teman-teman semuanya yang ingin tahu beta kapsulnya seperti gimana, teman-teman semuanya bisa lihat yang satu ini nih, tuh. Nah, ini kapsul nih yang akan menjadi alat berubahnya untuk berubah jadi Shin Ultraman. Oke,
untuk saat ini detailnya masih segitu sih. Nanti kalau misalnya ada info terupdate mengenai Shin Ultraman, nanti gue bakal lanjutin ke part selanjutnya. Jadi nantikan aja untuk next video, bahwa untuk selanjutnya kita bakalan memperkenalkan karakter yang akan tampil di Shin Ultraman tersebut. Baiklah, untuk saat ini infonya segitu aja ya. Dan masa tidak nyangka banget bahwa Ultraman selama 55 tahun ini menampilkan film spesial dengan tersendirinya gitu. Dan film ini adalah salah satunya untuk mengenang Pak Eiji atau almarhum ya. Dan kita juga nantikan sih apakah Shin Ultraman ini juga bakal tayang di bioskop Indonesia. Bagi yang butuh, nanti teman-teman semuanya juga bisa langsung datang ke mall ya. Namun kalian juga harus mematuhi peraturan tersebut untuk kesehatan ya, pasti tahu maksudnya kan, karena saat ini masih pandemi. Dan semoga saja film ini menarik untuk kita tonton ya. Dan kalau misalnya kalau misalnya film ini tayang di Indonesia, nah, pasti seru banget nih untuk ditonton, apalagi secara bersamaan. Oke, baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan like, comment, dan share. Dan untuk menonton video terbaru, jangan lupa subscribe channel YouTube /JBK. Dan apabila ada kesan terkena tak saya mengucapkan pada teman-teman semuanya untuk putus-putus, mohon dimakan selesai. Karena gue bukan makhluk yang benar. Saya sampai itu hesap dan om sana. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.